Pemirsa, Kementerian Perindustrian akan memperkuat peran kawasan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Langkah ini sekaligus meningkatkan investasi baru di tanah air. Kementerian Perindustrian mendorong peran kawasan industri sebagai pintu masuk investasi baru. Hal ini guna memanfaatkan dinamika perdagangan global dan relokasi rantai pasok dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bakal memperkuat kawasan industri yang tak lagi sekedar menyediakan lahan, tetapi bertransformasi menjadi ekosistem industri yang mampu memberikan kepastian, kecepatan, dan nilai tambah bagi investor. Meski demikian, Menperin menekankan bahwa paradigma pengelolaan kawasan industri harus berubah. Menurutnya, nilai utama yang dijual kawasan industri saat ini bukan lagi luas lahan ataupun utilitas semata, melainkan kemampuan mempercepat proses investasi hingga menjadi kegiatan produksi. Yang tadi saya sampaikan bahwa kawasan industri sekarang tidak bisa dilihat hanya untuk menjual menyediakan lahan, tetapi mereka harus bisa menjual waktu. Kecepatan itu yang mohon dilakukan oleh calon-calon investor yang mempertimbangkan membawa investasi ke Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan izin usaha bagi 33 kawasan industri baru, sehingga jumlah kawasan industri nasional kini mencapai 180 kawasan. Secara kumulatif, kawasan-kawasan tersebut telah merealisasikan investasi sebesar sekitar 6.800 triliun dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kawasan industri mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, sudah bergabung bersama kami Bapak Ferry Firmawan, Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Tenan Industri dan Standarisasi Layanan Kawasan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, dan Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih Pak Ferry, Bu Esther sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah Mas Fajar. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin kita buka dialognya ke Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, kalau kita lihat, kalau kita berbicara soal kawasan industri, mungkin kita butuh gambarannya terlebih dahulu. Sebetulnya sejauh ini pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri Indonesia di tanah air seperti apa, Pak Ferry? Mas Fajar, kalau boleh sebelum masuk pada masa pembahasan, saya ingin memberikan sedikit perspektif terhadap tema kita pagi hari ini. Sebetulnya menurut saya kawasan industri sesungguhnya bukanlah mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan mesin pertumbuhan yang telah bekerja sejak lama. Bahkan sejak Indonesia mulai membangun basis industrialisasinya pada tahun 1970-an. Kawasan industri telah menjadi fondasi bagi masuknya investasi, berkembangnya sektor manufaktur, peningkatan ekspor, serta penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau sekarang menjadi perhatian publik, termasuk IDX Channel, sebetulnya itu cuma momentum strategis saja. Kenapa momentum strategis? Setidaknya ada 5 momentum strategis yang saya catat ini. Pertama, dunia sedang mengalami perubahan besar akibat fragmentasi geopolitik. Yang kedua, relokasi rantai pasok global. Ketiga, transisi energi. Keempat, digitalisasi industri. Dan yang kelima adalah kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Nah, dalam konteks ini kawasan industri kembali menjadi pusat perhatian, sehingga menjadi instrumen utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi itu Mas Fajar ya. Ini mohon maaf mengkoreksi sedikit tentang tema kita. Ya. Kalau terkait review dari HKI terkait dengan pertumbuhan pengembangan kawasan industri Indonesia saat ini, saya kira sudah berada pada arah yang sangat positif. Oke, baik. Jadi memang terima kasih tentu Pak Ferry tadi atas masukannya begitu ya terkait dengan tema kita hari ini, dan tentu tadi menjadi catatan tersendiri bagaimana kemudian Pak Ferry ataupun himpunan kawasan industri begitu ya memandang hal ini. Kalau Bu Esther sendiri melihat kawasan industri sebetulnya seberapa strategis kawasan industri mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, Bu Esther?
Iya, terima kasih Mas Fajar. Tadi saya membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Memang kalau kita lihat kawasan industri di Indonesia ini kan sudah ada sejak tahun 70-an ya. Bahkan Guangzhou, Shenzhen itu, salah satu kawasan industri yang ada di Cina yang besar ya, itu belajar membangun Guangzhou itu dari Batam gitu. Betul, Jadi betul. memang ini bukan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, sehingga, seberapa besar peran strategisnya? Sangat strategis. Kalau kita berkaca pada teori ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi itu di-drive oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, belanja pemerintah. Nah, selama ini kita sudah terlalu lama ya untuk, ber apa namanya, menjadikan konsumsi rumah tangga itu menjadi, penopang pertumbuhan ekonomi yang, dominan gitu. Karena kontribusi konsumsi rumah tangga itu terhadap PDB itu sekitar 50% lebih gitu. Nah, pada saat ini yang kita butuhkan untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% ya, maka harus ada akselerasi. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan, mendorong investasi dan ekspor ya, dan tentunya belanja pemerintah. Nah, ini bisa terwujud kalau kita membangun salah satunya caranya dengan membangun kawasan industri. Karena dengan adanya kawasan industri, maka investor itu akan masuk ya membangun satu pabrik industri dan di situ bisa menciptakan produk serta menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, produk itu harapannya bisa memberikan nilai tambah atas komoditas atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya kawasan industri ini diharapkan perannya sangat strategis untuk menopang Hmm, pertumbuhan ekonomi yang harus terakselerasi. Demikian Mas baik. Fajar. Yang harus terakselerasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi bergantung pada konsumsi. Pak Ferry, adakah hitung-hitungannya tersendiri begitu Pak dari Himpunan Kawasan Industri seberapa besar misalnya kontribusi dari kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi baik saat ini ataupun proyeksi ke depannya? Ya, Mas Fajar, saya kira kalau kuantitatif data-data itu bahkan kami merefer kepada Indef. Dan terima kasih sekali saya dipertemukan dengan Ibu Hmm, Direktur Eksekutif Esther karena angka-angkanya datanya lebih akurat dari kami HKI. Karena Indef selalu berbicara pada fakta dan data sehingga kami hanya bisa menyampaikan bahwa kontribusinya sudah sangat besar sebetulnya dilakukan oleh kawasan industri. Nah, tadi pertanyaan adalah seberapa strategis ya? ya seberapa strategis Pak Ferry? Ya, menurut saya peran kawasan industri sangat strategis, bahkan menjadi salah satu fondasi utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena hampir seluruh pertumbuhan ekonomi mulai dari investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, seperti yang disampaikan Bu Esther tadi, peningkatan ekspor, hingga hilirisasi bermuara di kawasan industri. Kawasan industri sebetulnya memberikan kepastian bagi investor kalau didukung infrastruktur, utilitas, dan ekosistem usaha yang lebih siap. Hal ini membuat proses investasi menjadi cepat, efisien, dan kompetitif. Semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin besar pula kapasitas produksinya, semakin besar pula penyerapan tenaga kerjanya, dan nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Nah, saya izin menambahkan ya Mas Fajar ya, bahwa kawasan industri tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, kemudahan perizinan, konektivitas logistik, pasokan energi yang andal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi ekosistem tersebut harus diperkuat. Nah, Ya. saya optimis bersama dengan teman-teman HKI sebagai perusahaan pengelola kawasan industri akan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan seperti yang disampaikan tadi. Baik, jadi memang ini tentu masih
ditekankan begitu ya bahwa ini tidak bisa menjadi upaya sendiri dari kawasan industri, tapi ekosistemnya butuh juga untuk Betul mendorong sekali pertumbuhan maksudnya. inklusif dan berkelanjutan. Baik, Pak Ferry, Bu Esther, masih ada sejumlah hal yang akan kita bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 152 perusahaan baru mulai berproduksi pada semester 1 2026 dengan total nilai investasi mencapai 157,56 triliun rupiah. Kementerian Perindustrian mencatat hingga 21 Juli 2026 terdapat 152 industri baru mulai memasuki tahap produksi. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni mengungkapkan bertambahnya jumlah industri yang mulai beroperasi dengan nilai investasi mencapai 157,56 triliun rupiah tersebut menunjukkan sektor manufaktur masih menjadi tujuan investasi yang menarik di Indonesia. Ke 152 industri baru tersebut diantaranya industri makanan dengan 24 perusahaan baru yang menyerap 4.479 tenaga kerja. Kemudian industri minuman mencatat 17 perusahaan baru dengan potensi penyerapan 585 tenaga kerja. Sementara itu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki memiliki 12 perusahaan baru dengan rencana penyerapan tenaga kerja terbesar mencapai 33.630 orang. Meningkatnya jumlah industri baru tersebut tak terlepas dari kebijakan instrumen hambatan non-tarif yang membuat importir memilih memproduksi barang di Indonesia daripada terus memasok produk dari luar negeri untuk pasar domestik. Semester 1 tahun 2026 ada 152 industri baru yang mulai beroperasi pertama kali di Indonesia. Dari 152 industri yang mulai beroperasi pertama kali di Indonesia, nilai investasinya, ini mulai beroperasi ya, nilai investasinya sebesar 157,6 triliun. Dan menyerap tenaga kerja sebesar 56.347 orang. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Masih bergabung bersama kami Ferry Firmawan, Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Tenan Industri dan Standarisasi Layanan Kawasan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Saya ke Bu Esther terlebih dahulu. Bu Esther, kita kan tahu Indonesia sudah memiliki cukup banyak kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah. Apakah kemudian sebaran ini atau banyaknya kawasan industri ini sudah cukup efektif, merupakan strategi yang tepat, atau justru kita seharusnya fokus pada utilisasi dari kawasan industri yang sudah ada saja, Bu Esther? Iya, terima kasih Mas Fajar ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Tentunya apakah efektif atau tidak, kita harus, melakukan survei terlebih dahulu ya, dan meninjau apakah memang sudah hidup apa belum gitu ya, di kawasan industri tersebut. Namun yang, tadi saya juga boleh mengutip ya pernyataan dari Pak Ferry, kalau kita berbicara tentang kawasan industri, maka tidak hanya cukup membangun saja kawasan industri itu, tetapi kita juga harus kompetitif gitu kan, dengan tidak hanya antar kawasan industri yang ada di Indonesia, tetapi juga dengan negara lain. Karena banyak sekali, tidak hanya di Indonesia, tetapi di Malaysia ada, di Vietnam ada, di Thailand ada, di Cina ada. Nah, oleh karena itu yang harus lihat lagi dan dipertimbangkan agar kawasan industri itu hidup dan efektif, maka tidak hanya pada pembangunan ya dan akumulasi kapital ya, tetapi juga harus ada perizinan yang mudah. Kemudian harus ada regulasi dan kepastian hukum. Jadi kalau kita lihat di sini, ketidakpastian hukum itu kan masih sangat tinggi ya di Indonesia. Karena, dari tahun ini misalnya regulasinya A, tahun depan regulasinya B. Nah, ini yang harus di-clear-kan gitu, sehingga investor ini ada kepastian hukum. Nah, kemudian untuk perizinan, perizinan ini juga harus di-clear-kan juga, harus ada transparansi, harus ada kejelasan, karena tidak bisa, perizinan misalnya yang di dalam, OSS katakanlah 10 hari, tetapi ternyata tidak bisa 10 hari. Nah, ini kan, kalau kita bicara feasibility study seorang investor, ini akan berubah
berapa lama payback periodnya ya, dan seterusnya. Sehingga, government intervention ya, policy itu memang, harus ya, sifatnya harus mendukung, bisnis environment yang sangat kondusif gitu Mas, Fajar. Baik, tentu itu menarik begitu ya, situasi yang memang tengah dihadapi, mungkin ini juga menjadi catatan bagi investor. Tapi kalau Pak Ferry sendiri mungkin juga punya perspektif dari sisi investor begitu, baik domestik ataupun luar negeri yang memang sudah tertangkap oleh HKI. Sebetulnya melihat kawasan industri Indonesia itu seperti apa, Pak Ferry? Apakah memang cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain tadi misalnya yang sudah disebutkan Bu Esther? Ya, saya kira pertanyaannya sangat menarik seperti yang di komentar Bu Esther tadi. Saya setuju bahwa kawasan industri itu bukan sekedar tempat berkumpulnya pabrik, tetapi merupakan ekosistem yang menciptakan efisiensi, memperkuat rantai pasok, meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan menarik investasi dibanding negara-negara yang disebutkan oleh Bu Esther tadi. Nah, keunggulan utama kawasan industri, ya seandainya tadi kan Mas Fajar menyebutkan ada sebaran industri-industri yang baru, itu biasanya disebut orang dengan kawasan peruntukan industri. Nah, keunggulan utama dari kawasan industri adalah kemampuannya menyediakan ekosistem yang terintegrasi. Investor itu tidak hanya mendapatkan lahan, tetapi juga infrastruktur yang siap seperti jalan, listrik, air, pengelolaan limbah, logistik, hingga kemudahan perizinan dalam satu kawasan. Nah, ini seperti yang di going concern oleh Indef bahwa harus ada government intervention dalam perizinan. Saya sangat setuju sekali karena hal ini membuat investasi menjadi lebih cepat, efisien, dan memiliki kepastian yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika industri berkembang secara tersebar di luar kawasan, biaya pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar, koordinasi lebih kompleks, dan efisiensi logistik cenderung lebih rendah. Nah, kondisi ini tentu mempengaruhi daya saing industri itu sendiri. Saya masih ingat ketika Kepala BKPM dan Menteri Investasi zamannya Pak Bahlil Lahadalia ada menyebutkan ada peraturan Kepala BKPM yang seandainya di kabupaten atau di kota tersebut sudah ada kawasan industri, maka tidak boleh sebetulnya industri dibangun di luar kawasan tersebut. Ya. Nah, ini untuk mengkonsolidasi itu, Mas Fajar. Oke. Saya kira cukup itu ya. Baik, jadi itu yang kemudian menjadi keunggulan tersendiri dari kawasan industri begitu ya, bagaimana kemudian ini harus terus diperhatikan. Kalau dari Bu Esther, saya kembali ke Bu Esther, sebetulnya dari apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, multiplier effect dari kawasan industri itu sudah terrealisasi dengan nyata atau tidak sih Bu Esther, dari penciptaan lapangan kerja, mungkin kemudian juga sumbangannya terhadap ekonomi daerah di mana kawasan industri tersebut berada, Bu Esther? Iya, dari 180 kawasan industri tentu tidak semuanya kalau dalam bahasa Jawanya mentes ya, mentes tuh apa ya, apa, Betul-betul hidup akhir. semua gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat yang contohnya di Jawa Tengah saja, itu bisa dilihat ya Batang ini, berkembang pesat gitu ya. Kenapa? Itu karena didukung oleh UMR ya, yang mungkin di Jawa Tengah lebih rendah daripada daerah Tangerang, Karawang, dan seterusnya gitu. Itu juga menjadi salah satu daya tarik. Nah, kemudian kalau kita lihat regulasinya mungkin bisa, yang kondusif itu juga menjadi daya tarik. Nah, sehingga kalau kita, cermati lagi ini, 180 kawasan industri tentu tidak semuanya, langsung, maju pesat gitu. Ada daerah-daerah kawasan industri yang memang sudah, maju, dan ini harus dijadikan, benchmarking ya, atau percontohan gitu bagi kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia yang belum hidup atau bahkan, belum ada kontribusinya gitu ke perekonomian daerah. Nah, sehingga bagaimana multiplier effect-nya. Nah, kalau, kawasan industri yang sudah mentes tadi ya, Ya. yang sudah hidup, sudah, berjalan, kondusif, maka di situ tidak hanya ada penciptaan lapangan pekerjaan ya, tetapi di situ juga sudah ada, proses produksi barang gitu. Nah, sehingga syukur-syukur kalau proses produksi barang itu bisa diekspor ke luar negeri, wah itu lebih oke lagi. Jadi
multiplier effect-nya tidak hanya penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi, Ya. juga poverty alleviation ya, pengurangan kemiskinan di daerah sekitar, dan yang ketiga, juga bisa mendorong ekspor dan Ya, akhirnya ujung-ujungnya adalah ke kapasitas perekonomian kita juga baik. meningkat. Demikian Mas Fajar. Baik, Bu Esther, itu catatan tersendiri juga begitu ya terkait dengan multiplier effect ataupun efek berganda. Sementara itu, Pak Ferry, Bu Esther, Presiden ini berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional. Bagaimana kemudian tanggapan dari HKI maupun dari Indef begitu ya, Bu Esther, terkait dengan hal ini? Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Market Review, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini masih seputar mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, kawasan industri. Saya tadi ada satu pertanyaan begitu ya terkait dengan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya mungkin ke Pak Ferry terlebih dahulu. Bagaimana kemudian HKI melihat hal ini? Apakah ini kemudian menjadi wujud optimisme untuk pengembangan kawasan industri ke depan? Iya Mas Fajar, kalimatnya betul, optimisme. Jadi kami sangat menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional ya. Karena nomenklatur ini keluar di mana saya belum tahu apakah di PP Kawasan Industri atau di RU-nya. Tapi menurut saya ini merupakan langkah strategis karena pengembangan kawasan industri itu melibatkan banyak sektor, mulai dari perindustrian, investasi, ATR BPN, perhubungan, energi, lingkungan hidup, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Selama ini koordinasi lintas kementerian dan lembaga sering menjadi tantangan dalam percepatan investasi. Apabila dewan ini dipimpin langsung oleh presiden, kami berharap koordinasi antar instansi menjadi lebih kuat, proses pengambilan keputusan lebih cepat, dan berbagai hambatan yang dihadapi oleh investor bisa diselesaikan secara lebih efektif. Namun, yang paling penting dewan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, namun juga mampu menghasilkan kebijakan yang konkret, memberikan kepastian bagi investor, dan yang paling penting adalah mempercepat realisasi investasi di kawasan industri. Begitu Mas Fajar. Baik, yang paling penting adalah mempercepat realisasi investasi di kawasan industri. Bu Esther melihat pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional ini seperti apa? Apakah kemudian dengan kata lain ini menunjukkan ketidakoptimalan pemangku kepentingan yang sebelumnya sudah ada, bahkan harus langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo, Bu Esther? Iya, ini, kalau menurut saya memang untuk mensukseskan ya, kawasan industri itu, yang harus dilakukan adalah pertama, harus ada koordinasi antar, policy instrumen gitu ya, dan bagaimana agensi ya, kelembagaan itu, antar kelembagaan itu bisa terkoordinasi. Nah, untuk apa tujuannya? Ya untuk bisa align ya, bagaimana mereka bisa mempersiapkan adanya atau menyediakan infrastruktur yang baik di dalam kawasan industri tersebut. Kemudian bagaimana akses ke finance ya, ke keuangan gitu, kreditnya lebih mudah. Dan yang terlebih penting lagi adalah regulatory reform. Artinya ya tadi dengan harapan koordinasi maka perizinan dan segala peraturan terkait dengan kawasan industri itu harus, ada kejelasan gitu ya, transparansi, kejelasan dan lebih pasti gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lagi, governance dan political, economic condition ini adalah satu hal yang matters, yang penting gitu. Dengan adanya, kawasan industri itu tidak serta-merta, itu langsung jadi kan, maka di sini perlu adanya governance dan political economic condition yang, sangat kondusif. Nah, dengan adanya, dewan, tersebut ya, harapannya ya tadi yang sudah disampaikan ke Pak Ferry gitu. Jadi, seharusnya ini bisa mempercepat atau mengakselerasi, walaupun ya sebelumnya sudah ada kementerian misalnya Kementerian Investasi, BKPM gitu, mereka harusnya berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Mungkin ini salah satu benefit ya kalau ada dewan tersebut ya. Demikian Mas Fajar.
Baik, tentu itu menjadi tanggapan tersendiri terkait dengan Dewan Kawasan Industri Nasional. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya ke Pak Ferry dan juga Bu Esther. Ke Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, lantas apa yang kemudian bisa kita harapkan dari kawasan industri Indonesia dan bagaimana sebetulnya tren minat investor terhadap kawasan industri Indonesia? Dan mungkin ada sektor-sektor yang bisa kita prioritaskankah dalam waktu dekat untuk bisa menjadi ladang bagi investor luar atau dalam negeri? Mas Fajar ya, saya kira ini perlu, kawasan industri kan menjadi kawasan yang perannya sangat strategis dalam mempercepat keberhasilan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kan menjadi backbone dari industri kita hari ini. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ke depan bagi kawasan industri untuk menghadapi transformasi yang semakin kompetitif dengan negara lain? Saya kira kawasan industri harus sudah mulai bertransformasi menuju green industrial estate. Bukan sebuah pilihan, ini sebuah kebutuhan. Investor global semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Kalau kita sering dengar namanya ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu dalam menentukan investasinya, seringkali investor memperhatikan tentang ESG-nya. Karena itu, kawasan industri di Indonesia juga terus berbenah dan mengembangkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, penggunaan energi yang lebih bersih, efisiensi air dan energi, pengelolaan limbah yang terintegrasi, serta penerapan prinsip ekonomi sirkuler gitu Mas. Namun transformasi ini tentu nggak bisa dilakukan sendiri oleh pengelola kawasan, oleh kami di HK ini. Tapi dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah seperti yang disampaikan Bu Esther tadi. Jadi kami perlu insentif bagi industri yang bertransformasi, kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pembiayaan. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Esther dan Mas Fajar sendiri. Saya optimis jika transformasi ini dipercepat, kawasan industri Indonesia tidak hanya akan lebih ramah lingkungan, tapi juga semakin kompetitif dalam menarik investasi global yang berkualitas, gitu Mas Fajar. Baik, kompetitif dan lebih menarik bagi investasi. Bu Esther, terakhir, bagaimana kemudian akhirnya harapannya lah kalau kita katakan terkait dengan kawasan industri yang kita harapkan juga bisa kembali menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi nasional? Iya, terima kasih Mas Fajar. Jadi kalau kita lihat ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ini kompetisinya tidak hanya antar kawasan industri di Indonesia loh, tetapi juga antar kawasan industri yang ada di negara lain. Nah, sehingga kita harus kompetitif baik dalam insentif fiskal maupun non fiskalnya. Non fiskal lebih menarik gitu ya. Kenapa? Karena regulasi reform ya, kepastian hukum ini yang dibutuhkan sebenarnya, di samping dengan, perizinan yang mudah dan seterusnya. Nah, infrastruktur yang bagus dan seterusnya itu menjadi salah satu hal yang sangat penting yang bisa mengundang investasi ke Indonesia. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari kawasan industri tersebut, mana yang kawasan industri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, itu tentunya disesuaikan dengan lokal karakteristiknya gitu. Jadi ada satu daerah yang memang dia heavy ya pada, sektor mineral ya dan tambang batu bara gitu. Nah, mungkin di situ bisa dieksplor ya, kawasan industri yang memang fokus di situ. Nah, kemudian di daerah lain, lain hal lagi, misalnya tentang sawit gitu. Jadi, tidak harus digeneralisasi, itu sih Mas Fajar, yang saya garis bawahi. Baik, karakterisasi begitu ya, ini menjadi cukup penting begitu ya bagi kawasan industri yang sudah dimiliki oleh Indonesia sampai dengan saat ini, dan kita harapkan tadi apa yang disampaikan Pak Ferry, Bu Esther, ini menjadi catatan juga begitu ya dan diperhatikan oleh para pemangku kepentingan untuk kemudian mengembangkan kembali ataupun menjadikan nilai tambah ataupun kontribusi dari kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu. Sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Pak Ferry, terima kasih banyak. Bu Esther, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Review hari ini. Sama-sama Mas Fajar, mari Sehat Pak selalu dan Ferry. sukses selalu. Terima kasih, terima kasih Bu Esther. Salam kenal. Pemirsa, survei harga properti residensial Bank Indonesia menunjukkan penjualan properti residensial di pasar primer turun hingga 25,67% di sepanjang kuartal 1 2026. Di sisi lain, kinerja penjualan properti residensial tahun ini masih dibayangi oleh BI Rate yang telah naik hingga 100 basis poin. Kinerja sektor properti masih cenderung tertekan di tahun 2026 ini.
Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh hasil survei harga properti residensial di sepanjang kuartal 1 2026. Berdasarkan survei tersebut, penjualan properti residensial di pasar primer terkontraksi hingga 25,67%. Realisasi ini membalikan pertumbuhan 7,83% yang dicatat pada kuartal 4 2025. Adapun mayoritas pembelian rumah di pasar primer masih dilakukan melalui skema KPR dengan pangsa sebesar 69,87% dari total skema pembelian. Kinerja sektor properti tahun ini juga masih dibayangi oleh langkah Bank Indonesia yang telah mengerek suku bunga hingga 100 basis poin meski dalam keputusan terbaru rapat Dewan Gubernur pada Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 5,75% guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Kenaikan tersebut menjadikan para pengembang perumahan harus berhadapan dengan potensi penurunan minat beli yang sangat tajam, terutama pada segmen rumah komersial kelas menengah dengan rentang harga Rp350 juta hingga Rp1 miliar. Kondisi pasar yang lesu ini memaksa para pengembang komersil untuk melakukan penyesuaian taktis di lapangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, industri properti membangun asa di era suku bunga tinggi, sudah tersambung melalui Zoom dengan Dedi Indra Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, dan Anton Sitorus, Head of Research and Consulting CBRE Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya Pak? Terima kasih Mas Fajar. Baik, luar biasa. Saya mungkin buka dialog kita hari ini dengan Pak Dedi terlebih dahulu. Bagaimana kemudian akhirnya APERSI memandang sinyal penurunan penjualan properti seperti tadi data Bank Indonesia di kuartal pertama. Apakah memang ini terjadi di semua segmen di seluruh pengembang? Makasih Mas Fajar. Memang penurunan drastis ya sekitar 24% dibandingkan tahun lalu. Nah, ini penurunan ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini sebenarnya agak bias sebenarnya, karena 2025 itu terjadi lonjakan pada saat 2024 itu kuota PLPP habis. Jadi para pengembang di awal tahun itu akhirnya sisa rumah dan sisa konsumen yang ada di 2024 itu mereka akadkan di awal tahun 2025. Jadi di 3 bulan dan semester awal 2025 itu terjadi lonjakan. Nah, kalau sekarang kondisinya memang kalau untuk rumah subsidi ini, khusus rumah subsidi ini terpengaruh terkait daya beli, Mas Fajar, daya beli masyarakat yang masih terkoreksi atau masih melemah. Nah, kemudian untuk yang sektor komersil ini memang kenaikan bunga bank, bunga BI ini sangat terasa di kami. Sebenarnya kami ini kenanya double. Kalau dari konsumen kena suku bunga, kami kena dari material. Segi material juga harganya naik. Jadi otomatis harga untuk komersil, harga rumah itu para pengembang pasti cenderung didorong naik gitu Mas Fajar. Inilah yang membuat masyarakat sekarang untuk rumah komersil ini daya belinya agak turun seperti itu. Baik, jadi memang masih cukup banyak tantangan begitu ya, tapi daya beli tadi menjadi sesuatu yang di-highlight oleh Pak Dedi. Kalau Pak Anton melihat data yang diumumkan oleh Bank Indonesia seperti apa? Apakah kemudian kalau kita lihat ini menjadi alarm tersendiri bagi industri properti, terutama segmen residensial? Terima kasih Mas Fajar. Ya basically saya sepaham dengan Pak Dedi ya. Kondisi yang terjadi ini memang ya seperti tadi Pak Dedi sampaikan, pengaruh dari kenaikan suku bunga dan juga dorongan kenaikan harga yang memicu inflasi itu akhirnya membuat kondisi pasar perumahan di kuartal 1 itu ya seperti yang tadi disampaikan dari data BI ya turun. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang sudah diantisipasi atau diprediksi banyak kalangan gitu. Karena kita melihat memang tren ekonomi kita belakangan ini kan memang kondisinya tidak terlalu menguntungkan gitu buat sektor properti, baik itu buat konsumen maupun pengembang. Ya
yang menjadi concern ya memang tadi itu suku bunga sama inflasi, karena kita tahu bahwa harga berbagai barang-barang ya akibat kenaikan energy prices ya semuanya jadi ikut naik gitu. Sementara juga pengelolaan ekonomi kita nih Indonesia ini belakangan juga lagi disorot kan, sehingga itu membuat ya secara makro juga ekonomi kita juga angka-angkanya kurang menguntungkan, dan saya pikir ini menjadi kekhawatiran kita bersama ya untuk pasar properti kita di tahun ini dengan apa rezim suku bunga tinggi yang kita nggak tahu akan sampai berapa lama nih. Sementara di sisi lain daya beli konsumen juga kemungkinan akan terdampak gitu, Mas Fajar. Baik, itu menjadi pandangan dari Anda begitu ya, apa yang kemudian kita lihat baru-baru ini ataupun sejauh ini terjadi. Kalau kita fokus berbicara soal rezim suku bunga tinggi tadi sudah sempat disinggung Pak Dedi dan juga Pak Anton, saya ke Pak Dedi kembali. Apakah ini sudah masuk dalam kalkulasi dari asosiasi Pak dari awal tahun bahwa akan ada kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, dan dampak yang dipetakannya ini seperti apa Pak di sisa tahun 2026? Ya, sebenarnya kalau kami di asosiasi kan bunga itu pasti cenderung akan naik. Hanya saja para pengembang ini punya banyak strategi, Mas Fajar. Ada untuk mendongkrak penjualan, kami itu para pengembang biasanya kalau untuk komersil itu kami memberikan subsidi ke calon pembeli agar 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, atau ada 3 tahun. Misalnya kami subsidi 1%, 2% itu dengan mengurangi margin agar kami bisa tetap berjualan seperti itu, Mas Fajar. Kalau untuk kondisi perumahan komersil, kalau subsidi kan tidak pengaruh karena subsidi itu bunganya tetap flat seperti itu. Oke, kalau Sebenarnya ada satu lagi Mas ya, Fajar terkait perizinan ini kan kami pengembang ini juga kan kena juga terkait LSD seperti itu. Ini kan ketidakpastian yang belum selesai. Jadi pengembang banyak lahannya kami beli waktu itu zona kuning. Sekarang ternyata karena ada aturan LBS, LSD ternyata kena LSD. Jadi terpengaruh lah banyak beberapa pengembang mereka nggak bisa bangun karena lahannya menunggu moratorium dari pemerintah seperti itu, Mas. baik, strategi memang sudah disiapkan begitu ya tentu oleh para pengembang mengingat suku bunga tinggi saat ini. Kalau dari Pak Anton sendiri melihat era suku bunga tinggi, apa yang seharusnya sudah dimitigasi dan apa kemudian dampak yang mungkin sudah Anda proyeksikan atau sudah masuk dalam hitung-hitungan? Apakah kemudian penurunan penjualan dari sisi pengembang karena memang tadi kredit juga akhirnya bunganya cukup meningkat, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lihat dari era suku bunga tinggi ini, Pak Anton? Ya kalau menurut saya sebenarnya suku bunga itu bukan satu-satunya eh, faktor yang bisa mempengaruhi kondisi pasar gitu, karena kita juga Ya. melihat dalam perkembangan pasar properti Indonesia itu sempat beberapa kali juga kita mengalami suku bunga tinggi gitu yang double digit. Tapi kali ini tuh memang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dedi yang saya juga udah nyinggung sebelumnya bahwa sekarang ini isunya kita tuh diterpa berbagai dari semua, boleh dibilang diterpa dari semua sisi gitu ya. Suku bunga tinggi, lalu inflasi harga-harga sehingga mendorong kenaikan harga jual dari pengembang. Sementara di sisi lain juga konsumen juga daya belinya lagi melemah karena kondisi ekonomi kita ya. Misalnya karena kan inflasi ini nggak hanya di sektor properti tapi juga kebutuhan sehari-hari, lalu mungkin biaya produksi, biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi ditambah lagi tadi juga Pak Denny menyinggung masalah regulasi yang harusnya dalam kondisi seperti ini ada regulasi itu justru harusnya diharapkan membantu gitu, bukan malah menyulitkan gitu. Jadi ini kita diterpa berbagai isu yang sehingga kondisinya memang tidak sekuat, unfortunate lah kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Makanya saya pikir dan saya kan juga Pak Dedi setuju bahwa di sini harusnya pemerintah
mengambil peran gitu. Bagaimana caranya supaya pasar properti kita ini bisa dimitigasi lah faktor-faktor penghambatnya dari sisi pemerintah ya. Tadi melalui regulasi, melalui perpajakan. Karena kalau suku bunga doang ya, kalau misalnya suku bunga Ya. tinggi, ya kayak tadi Pak Deddy bilang, pengembang tuh pasti ada strategi-strateginya. Jadi mungkin melalui promosi pembayaran lah, atau dengan cara tadi Pak Deddy menyinggung mengurangi marginnya sedikit gitu untuk mendapatkan target Ya. penjualan dan keuntungan secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya bukan kali ini bukan hanya karena suku bunga tinggi, tapi faktor-faktor lain tadi itu Mas Fajar. Baik, bukan single factor begitu ya, suku bunga tinggi ini menjadi penentu ataupun game changer di industri properti, tapi masih banyak hal yang juga harus jadi perhatian. Nanti mungkin saya akan tanya ke Pak Dede begitu, lantas apa kebijakan atau regulasi yang sepertinya sangat mendesak atau prioritas untuk bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk membantu industri properti Indonesia. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Baik, masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami siapkan. Kita ke grafis yang pertama, ini terkait dengan perkembangan BI rate pada Januari hingga Juli 2026. Terlihat pemirsa, di 4 bulan pertama 2026, BI rate masih stabil di kisaran 4,75%. Namun seiring dengan kondisi nilai tukar rupiah dan tentu berbagai faktor lain yang memang masuk dalam perhitungan Bank Indonesia, pada bulan Mei BI rate naik ke level 5,25%. Bahkan di periode Juni, 2 kali kenaikan dilakukan oleh Bank Indonesia di 9 Juni 5,5%, kemudian naik kembali ke level 5,75%. Meskipun pada bulan Juli di RDG bulan Juli kemarin, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Kita ke infografis selanjutnya, pemirsa, terkait dengan suku bunga dasar KPR Januari hingga April 2026. Di Januari 6,52%, kemudian di Februari 6,46%, Maret 6,55%, dan juga April 6,56%. Ya, baik, masih kita lanjutkan kembali diskusi kita di hari ini, dan tentu tadi ada bahasan yang menarik terkait dengan bagaimana kemudian industri properti bisa bertahan ataupun terus berstrategi di tengah kondisi saat ini. Saya ingin kembali ke Pak Dedy. Pak Dedy, tadi ada satu pertanyaan yang saya tanyakan sebelum jeda begitu ya. Apa kebijakan atau regulasi yang mendesak atau prioritas yang diharapkan dikeluarkan pemerintah untuk kemudian mendorong industri properti di tahun 2026 ini? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah, terutama terkait untuk KPR. Pemerintah sudah banyak memberikan relaksasi seperti BPATB gratis, terus PBG gratis buat kami yang masyarakat MBR, kemudian untuk yang komersil PPNDTP, free PPNDTP, dan yang terbaru ini juga luar biasa ini dengan OJK. Untuk slik di bawah 1 juta itu sudah bisa dikesampingkan gitu, bukan jadi satu hal yang ini. Nah, tinggal sebenarnya yang kami minta sama pemerintah itu adalah bagaimana menjaga harga dasar bahan bangunan, karena itu bisa mendorong harga properti menjadi naik. Kemudian juga kepastian terkait perizinan yang LSD segera ada keputusan moratorium segala macam, dan jangan sampai nanti ada regulasi yang bisa ternyata ada regulasi baru dan diberlakukan surut ke belakang. Ini bisa bahaya buat para pengusaha properti seperti itu. Nah, kalau sebenarnya penurunan itu sebenarnya dari properti itu ada 6 faktor, tapi yang paling faktor utama itu adalah bagaimana daya beli masyarakat saat ini yang turun. Kemudian juga kalau BI rate itu kan naik 1% ya, Mas Fajar ya. Nah, itu memang terasa orang jadi menahan untuk membeli. Tapi kami yang paling terasa sekali kalau kami pengusaha rumah subsidi itu di mana harga jual tidak naik, tapi kami terkoreksi oleh harga bahan bangunan dan harga tanah seperti itu, Mas Anton. Mas Fajar. Baik, banyak hal begitu yang memang diharapkan dan tentu ini menjadi perhatian tersendiri agar kemudian bisa dijawab begitu ya dalam hal ini oleh pemangku kepentingan utama ataupun pemerintah. Kalau Pak Anton sendiri melihat industri properti sebetulnya butuh dorongan atau mesin apa lagi sih nih Pak untuk kemudian bisa bertahan lah kita katakan di tengah situasi sulit di tahun 2026 ini? Ya, pada prinsipnya memang sekarang ini bagaimana mendorong
kenaikan daya beli ya, yang memang agak sulit karena konteks ekonomi kita saat ini eh, agak agak lemah lah. Saya pikir yang paling fundamental adalah tadi Pak Dedi udah nyampaikan kira-kira apa yang mungkin bisa dari segi practicality-nya gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin pemerintah juga bisa melakukan dari segi institusi atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang sebenarnya juga berkecimpung di dunia properti kan pemerintah banyak memiliki BUMN karya gitu ya. Memang kondisinya saat ini juga lagi-lagi BUMN karya ini juga agak-agak in quite a deep trouble gitu sebenarnya. Tapi paling enggak gini Mas Fajar, karena kita juga tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek yang sempat dibangun pada waktu kemarin-kemarin itu ya kayak apartemen-apartemen milik BUMN karya yang mungkin juga belum sepenuhnya terjual atau bahkan belum terjual sama sekali gitu tower-towernya dan juga yang sempat berhenti juga. Nah, kenapa enggak yang sudah terlanjur dibangun itu dan yang stok yang masih ada itu disalurkan aja ke pasar dengan berbagai mekanisme melalui mungkin diskon atau skema-skema yang menarik, insentif yang menarik gitu ya, supaya tujuannya kalau boleh dibilang untuk meningkatkan sentimen pasar, Mas Fajar. Karena saya pikir sentimen itu juga cukup perlu gitu dalam industri, dalam bisnis gitu ya. Kalau misalnya semua pihak ya pengembang, konsumen mendapati bahwa konsumen ini sedang bagus, sedang menguat karena aktivitas atau transaksi meningkat, tentu dorongan untuk terus bergerak itu juga masih akan ada. Sebaliknya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini nggak ada pergerakan, proyek launching proyek juga akhirnya berhenti gitu ya. Nah itu kan akan membuat sentimen semakin memburuk gitu. Nah jadi dari aspek itu sentimen itu mungkin pemerintah bisa juga melalui yang tadi saya sampaikan melalui BUMN karya untuk mendorong gitu aktivitas di sektor properti melalui produk-produk yang banyak sekali Mas, karena kita tahu Ya. kemarin itu sempat boleh dibilang cukup masif lah pembangunan properti hunian khususnya ya dalam bentuk apartemen atau juga mungkin ada juga beberapa perumahan yang tidak tidak terserap gitu. Nah Terserap. itu Ya. daripada jadi barang yang nganggur atau itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Kalau di luar negeri gitu ya kita biasa mendengar istilah kayak fire sale gitu ya. Jadi promosi besar-besaran gitu ya atau cuci gudang apa gimana. Tujuannya supaya untuk menggerakkan aktivitas pasar, meningkatkan sentimen pasar di samping melakukan Ya. tadi apa usaha-usaha tadi yang seperti pada disampaikan melalui regulasi, perpajakan atau insentif yang lainnya gitu. Baik, meningkatkan aktivitas pasar, sentimen pasar, tadi juga harusnya ada switch strategi yang bisa dilakukan. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, mungkin ditutup dengan Pak Dedi begitu. Pak Dedi, lantas adakah kemudian revisi target di tahun ini di tengah kondisi saat ini? Seberapa signifikankah jika memang revisi dilakukan? Saya ada tambahan satu, Mas Fajar, saya tadi kelewat. Ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan terkait daya beli, memberikan satu relaksasi dengan jangka waktu KPR itu bisa 40 tahun. Sebenarnya ini suatu luar biasa untuk memperingan cicilan masyarakat. Hanya saja ada problem satu, biaya asuransinya nih. Biaya asuransinya kan beda, pasti lebih mahal. Apakah nanti di-combine lah 20 tahun dia full ini sisanya 20 tahun seperti apa, itu memang jadi satu exit dari daya beli yang melemah. Nah kemudian terkait pertanyaan Mas Fajar yang revisi target, kami sebenarnya di asosiasi malah kalau untuk rumah subsidi kami mendorong untuk terus kepada anggota untuk terus membangun walaupun margin kami berkurang gitu. Kami tetap merah putih untuk membangun rumah-rumah subsidi masyarakat. Kalau target malah kami mendorong naik dari tahun lalu 85.000 rumah subsidi, kami kalau bisa 100 ribuan lah. Tahun ini Apersi merealisasikan rumah FLPP. Seperti itu Mas Fajar. Baik,
Tentu ini menjadi highlight tersendiri dari diskusi kita di hari ini, bagaimana kemudian bisa berbagai upaya untuk dilakukan untuk mendorong ataupun membuat industri properti dapat bertahan begitu ya di tengah situasi saat ini. Pak Anton, Pak Dedi, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Market Review hari ini. Semoga kita bisa dapat melanjutkan diskusi di lain waktu. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Mas Mas Fajar. Fajar. Kasih Mas Panton. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Fajar Wayong pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.